Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar matematika. Saat ini saya akan membahas soal-soal tentang ukuran pemusatan data atau statistika dasar begitu ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Data pengunjung perpustakaan sekolah pada 5 hari minggu pertama bulan Januari adalah sebagai berikut. Di sini ada data untuk hari Senin 40 pengunjung, hari Selasa ada 70 pengunjung, hari Rabunya ditanyakan, hari Kamis 60 pengunjung, hari Jumatnya 80 pengunjung. Jika rata-rata pengunjung setiap hari adalah 60 orang, maka banyak pengunjung pada hari Rabu adalah, jadi kita akan mencari berapa sih untuk pengunjung di hari Rabu ini dengan diketahui rata-rata. Oke, langsung saja. Yang pertama, untuk rata-rata itu dapat kita peroleh dengan cara menjumlahkan semua pengunjungnya, kemudian dibagi dengan jumlah harinya. Karena kan rata-rata per hari, jadi kita hitung berapa jumlah dari pengunjung keseluruhan, kemudian dibagi dengan jumlah harinya, begitu ya. Lanjut, rata-ratanya diketahui 60. Untuk total pengunjungnya itu kita tinggal jumlahkan saja. Hari Senin berapa? 40. Hari Selasa 70. Hari Rabu yang ditanyakan kita tuliskan P boleh, X boleh, N boleh. Kemudian hari Kamisnya 60, hari Jumatnya 80. Dibagi total harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada 5 hari. Jadi didapat persamaan seperti ini. Selanjutnya 60 sama dengan 230 ditambah P per 5. Ini dari tadi penjumlahan, ini masih ada variabel P yang akan kita cari nanti. Selanjutnya 60 dikali 5 sama dengan 230 plus P. 5-nya pindah ke ruas kiri, jadi perkalian, jadi ini 60-nya dikali 5. Ruas kanannya masih 230 ditambah P. Selanjutnya ini 300 sama dengan 230 plus P. 230-nya dipindah ke kiri, jadi 300 dikurang 230 sama dengan P. Berarti nilai P-nya berapa? 70. Oke, jadi untuk pengunjung di hari Rabunya itu adalah 70 orang. Oke, sudah terjawab ya. Berarti hari Rabunya ini ada 70 orang untuk pengunjung perpustakaan sekolah tersebut. Lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Perhatikan diagram tentang 4 pelajaran yang disukai sekelompok siswa. Ada PKN 140 derajat, IPA 70, Bahasa Indonesia, siku-siku. Berarti siku-siku ini sama dengan berapa? 90. Dan IPS-nya masih belum diketahui. Jika banyak siswa seluruhnya 300 orang, maka banyaknya siswa yang suka IPS adalah, oke, kita cari sudut pada bagian yang di IPS ini dulu. Juring yang IPS ini, kita cari dulu ini sudutnya berapa. Caranya gimana? Total keseluruhan itu kan 360. Kemudian kita kurangkan dengan sudut masing-masing bagian. PKN 140, IPA 70, Bahasa Indonesianya 90. Berarti ini masih sisa 60. Berarti untuk nilai dari juring IPS ini sudutnya adalah 60 derajat. Oke, langsung saja kita cari berapa sih bagian untuk IPS ini total siswanya. Oke, jadi untuk mencarinya, mencari untuk berapa yang suka dengan pelajaran IPS itu 60 per 360 dikali 300. Jadi ini saya jelaskan dulu, 60 ini adalah sudutnya si IPS ini. IPS ini dapat sudut 60 per 360. 360 itu keseluruhan. Jadi 60 per 360 artinya ini itu 60 derajat dari total 360 derajat. Begitu ya. Kemudian dikali dengan total siswanya. Di total siswanya ini 300 orang, berarti ini dikali 300.
Selanjutnya kita sederhanakan, ini tinggal dibagi 60 dapat 1, dibagi 60 dapat 6. Jadi 1/6 dikali 300. Berarti berapa? Tinggal dibagi saja, 300 dibagi 6, 50. Jadi untuk banyaknya siswa yang suka IPS, itu ada 50 orang atau 50 anak. Mudah ya? Oke, kita ke contoh soal yang selanjutnya. Oke. Perhatikan tabel nilai matematika berikut. Oke, ini dulu ya. Dari soalnya nilainya 6 ada 8 anak. Yang nilainya 7 ada N anak. Nilainya 8, 9 anak. Nilainya 9, 4 anak. Nilainya 10 ada 2 anak. Jika nilai rata-rata adalah 7,5, maka banyaknya siswa yang mendapat nilai 7 adalah, oke, kita lihat dulu di tabel sebelah kanannya. Ini kita cari dulu untuk nilai totalnya dulu. Maksudnya ini nilai totalnya kan ini dikalikan dulu. Berarti 6 dikali 8, 48. 7 dikali N, 7N. 8 dikali 9, 72. 9 dikali 4, 36. 10 dikali 2, 20. Kemudian untuk total frekuensinya atau total anaknya atau jumlah siswanya, itu ada 23 ditambah N. N itu yang belum diketahui, yaitu siswa yang mendapatkan nilai 7. Berarti ini tinggal ditulis saja di sini. 23 ditambah N. Kemudian untuk total nilai keseluruhan. Total nilai keseluruhan itu 176 ditambah 7N. Ini masih ada variabel N karena kan yang 7-nya ini belum diketahui berapa jumlah anaknya. Jadi kita masih tetap tuliskan di sini 7N. Oke. Sampai sini kita lanjutkan. Yang perlu diingat hanya satu, rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan nilai dibagi dengan jumlah dari siswanya atau frekuensinya. Di sini jumlah N kali F. Tadi kan sudah dikalikan, sudah dijumlahkan. Jadi untuk nilai rata-ratanya 7,5 tadi dari soal sini sama dengan 176 ditambah 7N dibagi jumlah dari frekuensinya atau jumlah siswanya kan 23 ditambah N. Lanjut. Berarti ini kita pindah ke ruas kiri jadi pengalih, jadi 7,5 dikali 23 ditambah N sama dengan 176 ditambah 7N. Kita kalikan dulu, ini distributif, 7,5 dikali 23, kemudian 7,5 dikali N. Jadi didapatkan 172,5 ditambah 7,5N sama dengan 176 ditambah 7N, gitu ya. Karena ini kan dikalikan, hasilnya ini dikalikan hasilnya ini. Gitu, berarti ini kita kelompokkan, yang ada variabel L-nya dipindah ke ruas kiri, jadi ini dipindahkan ke kiri jadi negatif 7. Jadi 7,5N dikurangi 7N sama dengan 176, yang 172,5-nya dipindah ke kanan jadi dikurang 172,5. Jadi didapat 0,5N sama dengan 3,5. Kalau 0,5-nya atau setengahnya itu 3,5, berarti N-nya berapa? N-nya sama dengan 7. Oke, jadi untuk banyaknya siswa yang nilainya 7, itu ada 7 anak. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang selanjutnya. Nilai rata-rata ulangan matematika 20 anak adalah 71. 19 anak memiliki nilai yang sama dan satu anak mempunyai nilai tertinggi. Jika selisih nilai tertinggi dan terendah adalah 20, maka berapa nilai tertinggi tersebut? Oke, jadi ini saya jelaskan dulu, ada 20 anak. Rata-ratanya segini. Jadi yang 19 anak ini nilainya sama semua. Hanya yang berbeda itu cuma satu anak, yaitu dia yang nilainya lebih tinggi.
Oke, dan kita ketahui bahwa selisihnya itu ada 20. Antara nilai yang 19 anak ini dengan satu anak ini ada 20 ini selisihnya. Kita disuruh cari nilai tertingginya atau nilai dari satu anak ini. Yang pertama, kita misalkan dulu nilai anaknya X, nilai yang sama ini X. Kemudian untuk nilai yang satu anak itu berarti X plus 20. Kemudian rata-rata, kita ketahui tadi untuk rata-rata itu dari jumlah nilai dibagi dengan jumlah siswanya. Berarti rata-ratanya 71 sama dengan jumlah nilainya. Kita cari jumlah nilainya dulu. Karena kita kan belum tahu nilai dari masing-masing anaknya. Berarti kita langsung misalkan saja kan tadi X. Berarti yang 19 dikali X ditambah yang 1, ini 1 dikali X plus 20. Jadi kan kita sudah kalikan semua. 19 dikali X, yang 1 dikalikan X plus 20. Satunya tidak saya tuliskan ya. Ini dibagi, total siswanya 20 anak. Berarti dibagi 20 anak. Oke, selanjutnya berarti ini 19X plus X plus 20. Berarti berapa? 71 sama dengan 19 ditambah 1X. Berarti 20X plus 20 per 20. Oke, selanjutnya ini berarti kita 20-nya dipindah ruas ke kiri. Jadi 71 dikali 20 sama dengan 20X plus 20. Kita kalikan dulu, ini jadi 1420 sama dengan 20X plus 20. Berarti ini yang ini dipindah ke ruas kiri, jadi 1420 dikurangi 20 sama dengan 20X. Ini menjadi 1400, maaf ya, ini 1400 sama dengan 20X. Berarti ini 1400 dibagi 20 sama dengan X, hasilnya 70 sama dengan X. Jadi untuk nilai yang 19 anak itu 70. Yang 19 anak ini masing-masing nilainya 70. Berarti untuk nilai yang satu anak itu kan selisihnya 20. Maka untuk nilai anak yang tertinggi itu adalah 70 ditambah 20 karena selisihnya 20. Jadi hasilnya adalah 90. Jadi satu anak tersebut mendapatkan nilai 90. Oke, sampai sini paham? Oke, untuk saat ini pembahasannya itu dulu. Nanti kita lanjutkan ke contoh-contoh soal selanjutnya di video berikutnya. Jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap terus belajar karena belajar itu sepanjang hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.